syari sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Mustaqimah SPD AUD selaku Kepala TK Islam Darul Mutaqin Purworejo, yang saya hormati rekan-rekan guru TK Islam Darul Mutaqin Purworejo yang saya hormati. Salatullah salamullah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Kepala TK dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya sehingga pada siang hari ini dapat mengikuti aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akan menyampaikan atau melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Itu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil belajar Pancasila. Selanjutnya di Primarier program itu nilai-nilai kebajikannya mengenai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan dalam keterampilan hidup. Di antaranya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia, bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kira-kira dari sekian ibu-ibu ada yang tahu kebutuhan dasar manusia apa saja? Kebutuhan dasar manusia yaitu satu, kebutuhan bertahan hidup. Dalam kebutuhan bertahan hidup ini kita memerlukan yang namanya pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana ibu-ibu tentang kesenangan atau kebahagiaan? Itu diantaranya adalah tentang kita bermain, ya, healing itu juga termasuk kebutuhan kita supaya tidak tegang, tidak stres, ya, karena beban pekerjaan kita perlu untuk healing. Untuk ibu yang saya hormati, selanjutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, manusia berperilaku itu didasari atas dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu dilakukan oleh manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Selanjutnya juga untuk mendapatkan imbalan
tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka akan menghargai diri sendiri dengan keyakinan yang telah mereka percaya, nilai-nilai kebajikan itu. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jika hukuman itu terjadi secara tidak terencana langsung ya, dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman juga bersifat satu arah. Hukuman ini bisa berupa hukuman fisik maupun hukuman psikis ya. Hukuman fisik itu yang mengenai badan, psikis itu dengan kata-kata, dengan perkataan yang menyakitkan hati. Kemudian konsekuensi itu terjadi secara terencana dan disepakati sesuai aturan yang telah disepakati bersama, dan murid tetap dibuat dengan tidak nyaman dengan konsekuensi ini, tapi tidak bertahan lama, dan sikap guru selalu memonitor muridnya. Kemudian restitusi, ya, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, berikutnya ada posisi kontrol guru, itu ada 5, yaitu sebagai penghukum. Ada juga posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini selanjutnya tentang pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini dibuat bersama guru dan murid-murid supaya terjadi nanti kesepakatan bersama, sehingga membuat suasana tercipta budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Ciri-cirinya itu bersifat abstrak kalimatnya itu, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kesepakatannya dibuat itu sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, supaya mudah diingat oleh anak atau kelas, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, menyesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, percakapan antara guru dan